Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 37. Makan nasi. Tommy mengambil ayam rica-rica dan memasukkannya ke dalam piring. "Brother harus makan pakai nasi," ucap Natalia yang tersenyum dan memasukkan nasi ke piring Tommy. "Tentu saja sayang, aku harus membiasakan diri makan makanan yang berasal dari negaramu. Aku ingin nasinya sedikit saja," ucap Tommy saat Natalia akan memasukkan nasi lagi ke piringnya. "Apakah ini sudah cukup?" tanya Natalia. "Sudah sayang," jawab Tommy yang tersenyum memandang wajah cantik gadis tersebut. Tommy memasukkan 2 potong ayam berukuran besar ke dalam piringnya. "Ica sengaja masak yang banyak agar brother bisa makan banyak ayamnya," ucap Aisyah yang tersenyum. Aisyah sudah sangat mengenal bagaimana kebiasaan orang di negara tersebut. Mereka sangat kuat makan daging dan roti, yang berbeda dengan orang Indonesia yang makan lauk sedikit namun nasinya banyak. Ardi tersenyum ketika memandang istrinya. "Makan sendiri atau disuapin?" ucapnya berbisik di telinga istrinya. "Ica makan sendiri aja bang, ada brother Tommy, nanti dia malah ngikut juga," ucap Aisyah yang sedikit memajukan bibirnya. Natalia tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. Suara Aisyah yang kecil namun bisa didengar dengan jelas oleh Natalia. "Apa yang dikatakannya? Mengapa kamu tertawa?" ucap Tommy memandang Natalia. Tommy tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Aisyah dan juga Ardi, karena mereka berbicara dengan bahasa Indonesia. Kata Aisyah, brother harus banyak makan, ucap Natalia yang mengartikan apa yang dikatakan Aisyah dengan asal. "Tentu saja, aku akan banyak makan. Melihat ayamnya sangat menggoda," ucap Tommy yang mengambil sendok dan juga garpu. Tommy mencicipi rasa kuah ayam yang begitu sangat enak di lidahnya. "Rasa masakanmu sangat enak sekali," ucapnya yang mengangkat 2 jempolnya. Aisyah tersenyum ketika mendengar pujian dari pria tersebut. "Aku sekarang sudah tidak lagi berselera untuk makan di restoran, karena masakan istriku lebih enak daripada masakan di restoran," ucap Ardi yang tersenyum memandang istrinya. Ardi memasukkan nasi ke dalam piringnya dan juga memasukkan ayam dan memberi kuah ke dalam nasinya. "Ini ada kerupuk," ucap Aisyah yang membuka toples plastik yang berisi kerupuk yang sudah digorengnya. "Kerupuk," ucap Tommy. Aisyah menganggukkan kepalanya. "Ini kerupuk udang, dikirimin ibu dari Indonesia. Makan nasi dan ayam pakai kuah tambah enak dan lezat bila ada kerupuk," ucap Aisyah menjelaskan. Tommy mengambil kerupuk tersebut dan kemudian menggigitnya. "Ternyata enak dan gurih," ucapnya yang kembali menggigit kerupuk di tangannya. Mereka mulai makan hidangan makan malam tanpa banyak berbicara. Mereka begitu sangat menikmati makan malam tersebut. "Sayang, apa kamu pandai masak?" tanya Tommy memandang Natalia ketika pria itu mengambil 1 potong ayam lagi dari dalam mangkuk. Natalia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Padahal aku ingin merasakan bermesraan di dapur sambil melihat kamu memasak," ucap Tommy yang memandang Natalia. "Brother tadi lihat enggak permisi," ucap Aisyah yang membesarkan matanya. "Tentu saja tidak, aku mengetahuinya karena kalian berdua di dapur," jawab Tommy yang berusaha untuk mencari alasan. "Menemani istri masak di dapur itu lebih enak daripada harus menonton televisi sendirian,"
ucap Ardi yang memasukkan nasi ke dalam mulutnya. Ardi kemudian mengarahkan sendok ke mulut istrinya. Ardi sudah sangat terbiasa menyuapi istrinya saat makan, sehingga di depan orang pria itu tidak segan untuk melakukannya. Aisyah memandang suaminya dan memasukkan nasi yang ada di sendok milik suaminya ke dalam mulutnya. "Apa kamu ingin aku suapin juga?" ucap Tommy yang mengarahkan nasi ke bibir Natalia. "Kan betul Ica bilang," ucap Aisyah memandang Ardi. Ardi tertawa saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Tommy makan sangat banyak. Pria itu menghabiskan nasi dan juga 4 potong daging ayam. "Aku harus terbiasa dengan makan nasi ini," ucapnya yang berencana untuk menikah dengan Natalia. Natalia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Apa kalian berencana menikah?" tanya Ardi. "Iya, aku akan menikah dengannya. Aku akan datang ke Indonesia saat nanti dia kembali ke negaranya," ucap Tommy yang tersenyum. Aisyah tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Tommy. Aisyah memandang Natalia. "Kak Natalia dilamar dia ceritanya," ucapnya yang tersenyum. Natalia sedikit menganggukkan kepalanya. "Dia mengharuskan aku untuk menerimanya," ucap Natalia. "Brother Tommy tidak boleh seperti itu," ucap Aisyah yang memandang Tommy. "Aku sudah tidak sabar bila dia meminta aku harus menunggunya beberapa bulan lagi," ucap Tommy yang sangat jujur. "Bila sudah sah menjadi istrimu, kamu sudah bebas memilikinya," ucap Ardi yang tersenyum memandang sahabatnya. "Setelah aku mengenal kalian, aku baru mengenai batasan wanita dan pria. Karena itu aku ingin segera menikahinya," ucap Tommy yang sangat jujur. "Selamat brother, selamat Kak Natalia," ucap Aisyah. Natalia menggelengkan kepalanya. "Bila keluarga kakak menyetujuinya," ucap Natalia. "Ica yakin paman dan tante akan menerima," ucap Aisyah. "Aku sangat berharap seperti itu," jawab Tommy yang sudah merasa sangat khawatir. "Ini biar kakak saja yang bersihkan," ucap Natalia ketika mereka sudah selesai makan malam bersama. "Kita bersihkan berdua," ucap Aisyah yang beranjak dari duduknya. "Apakah kondisi hamilnya memang seperti ini? Tidak ada masalah apa-apa?" tanya Tommy kepada Ardi. Tommy memandang Aisyah yang tampaknya begitu sangat sehat. "Alhamdulillah," ucap Ardi yang tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Abang sama brother Tommy ke depan aja. Kami membersihkan dapur," ucap Aisyah. "Pasti kalian ingin membahasku di belakangku kan?" ucap Tommy. "Kami ingin bercerita perempuan dengan perempuan. Tidak enak bila ada laki-laki yang menguping," ucap Aisyah. Tommy tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Aisyah. "Baiklah, kami akan ke depan," ucapnya yang memberikan kebebasan untuk kedua wanita itu bercerita. "Jadinya abang enggak perlu bantuin dek," ucap Ardi. "Enggak usah, Ica sama Kak Natalia saja," ucap Aisyah. Ardi menganggukkan kepalanya dan beranjak dari tempat duduknya. "Abang nonton di depan ya," ucap Ardi, yang sambil tersenyum dan mengusap kepala istrinya. "Iya, tapi nanti bila Ica sudah selesai cuci piring, bantuin kerjain tugas," ucap Aisyah. "Iya," jawab Ardi yang kemudian pergi dari ruang makan bersama dengan Tommy. Tian merasakan tubuhnya yang digoyang-goyang. Tian berusaha membuka matanya yang begitu sangat mengantuk dan menatap istrinya yang duduk di depannya. "Ada apa?"
ucapnya dengan suara yang serak dan berat. Aku tadi belum makan, ucap Nadine yang merasakan perutnya begitu sangat kosong dan minta untuk diisi. Makan saja, di atas meja sudah disediakan, ucap Tian. Air mata Nadine serasa akan menetes ketika mendengar jawaban suaminya. Tian kembali memejamkan matanya. Tian kembali membuka matanya ketika istrinya kembali menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Ada apa?" tanya Tian. "Aku tidak ingin makan sendiri," ucap Nadine dengan air mata yang sudah menetes. "Aku sangat mengantuk," jawab Tian yang enggan untuk bangun. "Bila seperti itu, aku tidak usah makan. Biar saja, aku dan anakmu tidak makan malam ini," ucap Nadine yang merajuk. Tian baru ingat bahwa istrinya belum ada makan, karena istrinya tertidur lebih dulu. Tian berusaha untuk membuka matanya dan kemudian duduk. "Aku akan menemanimu makan," ucapnya. Nadine tersenyum lebar ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Tian. Wajahnya yang sedih berubah seketika dengan senyum penuh kebahagiaan. Tian beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju ke meja makan yang diikuti oleh istrinya di belakangnya. Nadine merasa begitu sangat senang. Ini untuk pertama kalinya Nadine akan makan ditemani oleh suaminya.